KPU FSD 2021. Are you a winner? You were born to win. But to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win. Be the change that you wish to see in the world. Leadership is not about the title or a designation. It's about impact, influence, and inspiration. Leadership is the capacity to translate vision into reality. Who will be the next leader? Selamat siang Bapak Ibu dosen sekalian dan teman-teman mahasiswa. Selamat datang di acara debat pemilihan ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Informatika Fakultas Sains dan Teknologi periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Albertus Soni Stevan Dilman yang akan menjadi pembawa acara pada debat kali ini. Sepertinya ketiga paslon sudah berada di ruang meeting. Untuk ketiga paslon dipersilakan on cam. Untuk paslon nomor 1 dipersilakan untuk melambaikan tangannya. Untuk paslon nomor 2 dipersilakan untuk melambaikan tangannya. Dan untuk paslon nomor 3 dipersilakan untuk melambaikan tangannya. Dan untuk ketiga paslon, selamat datang dan juga terima kasih. Tidak lupa juga kita berterima kasih kepada Bapak Kartono Pinarianto, STM/CS, selaku Wakil Kepala Program Studi Informatika yang bersedia hadir di acara pada siang hari ini. Untuk memulai debat pada hari ini, ada baiknya kita membuka dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Hadirin sekalian dipersilakan untuk menyesuaikan. Dalam nama Bapa, ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan sehingga kami bisa berkumpul di ruangan meeting pada siang hari ini untuk melaksanakan acara debat pemilihan ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Informatika. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberi kelancaran sepanjang debat kali ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan untuk divisi PDD.
Selanjutnya kita akan menyanyikan himne Sanata Dharma. Silakan lagi untuk divisi PD. Terima kasih kepada divisi PDD. Selanjutnya, mari kita mendengarkan sambutan dari Ketua KPU Fakultas Sains dan Teknologi, Kak Giandri Evan Dwi Martian. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Giandri Evan selaku Ketua KPU Fakultas Sains dan Teknologi tahun 2021. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Kaprodi dan Wakaprodi dari masing-masing program studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma, pada teman-teman pasangan calon dari masing-masing himpunan maupun keluarga mahasiswa yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi, serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma yang saya banggakan. Selamat datang di acara debat pemilihan ketua dan wakil ketua himpunan dan keluarga mahasiswa di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma. Acara debat ini difasilitasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi dan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Fakultas Sains dan Teknologi. Tujuan acara ini adalah untuk memperkenalkan para pasangan calon beserta dengan visi misi dan program kerja yang mereka miliki kepada setiap mahasiswa yang ada di program studi. Harapannya dari acara ini para teman-teman mahasiswa dari masing-masing program studi bisa memilih ketua dan wakil ketua himpunan maupun keluarga mahasiswa yang ada dengan sebaik-baiknya. Pada tahun ini, KPU FST mengambil tema mewujudkan pemimpin yang cerdas, kreatif, adaptif, humanis, dan transparan di Fakultas Sains dan Teknologi. Harapannya melalui tema ini, kita bisa sama-sama mendapatkan pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kreasi dalam memecahkan masalah yang ada di tengah perbedaan ataupun juga perkembangan zaman yang terjadi saat ini. Dan intinya juga kami berharap agar bisa menghasilkan pemimpin
yang juga mewujudkan nilai-nilai Sanata Dharma dalam kepemimpinannya. Untuk itu, diharapkan bagi para paslon untuk bisa memberikan solusi ataupun gagasan yang konkret dan juga solutif di tengah permasalahan himpunan maupun keluarga mahasiswa yang ada. Dan juga terlebih untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang akan memilih ketua dan wakil ketua himpunan maupun keluarga mahasiswa dari masing-masing program studi bisa melakukan atau bisa memperhatikan debat pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Teman-teman boleh mencatat ataupun juga merekam segala janji, visi misi maupun program kerja yang direncanakan oleh masing-masing pasangan calon, sehingga ketika nantinya pasangan calon tersebut terpilih, kita bisa bersama-sama mewujudkannya untuk membangun Fakultas Sains dan Teknologi lebih baik lagi. Dan terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang sudah mendukung acara ini agar bisa berjalan dengan baik, terutama kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk bisa melakukan acara ini dengan baik. Saya juga ingin meminta maaf jika ada kekurangan dari panitia agar bisa dimaafkan. Saya juga meminta maaf jika selama saya memberikan sambutan ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang baik. Mohon dimaafkan. Demikianlah sambutan saya pada hari ini. Selamat bertanding bagi para paslon yang akan melakukan debat pada hari ini. Dan selamat memilih pemimpin yang terbaik bagi Fakultas Sains dan Teknologi untuk teman-teman, mahasiswa-mahasiswi yang sedang menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas sambutan dari Ketua KPU Fakultas Sains dan Teknologi. Selanjutnya, kita akan segera masuk ke acara inti, yaitu debat untuk para paslon. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan sambutan dan juga arahan dari Wakil Kepala Program Studi Teknik Informatika. Dipersilakan kepada Bapak Kartono Pinarianto untuk menyampaikan sambutannya. Ya, oke. Terima kasih, Sony Rilwan ya. Oke, ya. Ya, selamat siang teman-teman mahasiswa Prodi Informatika. Ya, salam sehat bagi kita semuanya. Sebelumnya saya memohon maaf. Ya, jadi hari ini Pak Adi selaku Ketua Program Studi Informatika tidak bisa menghadiri acara debat paslon Ketua dan Wakil Ketua HMIF ya. Karena hari ini beliau sudah memiliki agenda kegiatan lain di jam yang sama dengan acara ini. Jadi saya diminta Pak Adi untuk mewakili Prodi Informatika memberikan sambutan mengenai kegiatan debat paslon ketua dan wakil ketua HMIF. Nah, saya sedikit intermezzo ya. Jadi setahun sekali pengurus lama ya. Jadi HMIF itu di masa jabatan tahun 2020-2021 yang dipimpin oleh Kalis ya. Nah, nanti akan diganti dengan pengurus baru yang sekarang ini sekarang kita akan mendengarkan debat dari teman-teman tersebut ya, yang intinya akan mencari pengurus baru HMIF di masa jabatan tahun 2021-2022 ya. Nah, seperti teman-teman ketahui ya, HMIF ini sendiri itu merupakan sebuah organisasi himpunan mahasiswa khususnya di Prodi Informatika. Nah, ada beberapa manfaat ya dan pentingnya HMIF ini yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, HMIF sendiri itu menjadi penghubung antara mahasiswa dengan Prodi Informatika. Salah satu contohnya adalah membantu teman-teman mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi atau kalau dibilang itu unek-unek ya kalau orang Jawa bilang kepada prodi atau sebaliknya ya. Lalu yang kedua ya, HMIF sendiri itu menjadi penghubung kegiatan kemahasiswaan dengan alumni seperti kegiatan kemarin yang dilaksanakan hari Jumat lalu, yaitu webinar Artificial Intelligence ya yang dilaksanakan minggu lalu tersebut. Nah,
tentu saja tanpa pengurus HMIF sendiri, jadi dia teman-teman tahu sendiri, semua kegiatan di Prodi Informatika yang terkait dengan kegiatan khususnya kemahasiswaan itu tidak akan bisa terlaksana. Jadi seperti pepatah mengatakan, tak ada uang, maka tak ada barang, ya. Ini sifatnya berdagang ini. Artinya apa sih? Jadi tak ada pengurus HMIF, maka tak ada kegiatan kemahasiswaan di Prodi Informatika yang bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, ini teman-teman pengurus yang khususnya yang tahun kemarin, ya yang lama itu pasti sudah mengetahui ya seperti apa kronologi yang terjadi dan seterusnya. Jadi secara pribadi ya, dan saya mewakili Prodi Informatika mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus HMIF di masa jabatan 2020-2021. Nah, terkait dengan acara debat paslon ketua dan wakil ketua HMIF ini sendiri, ya, Prodi mengharapkan program-program yang direncanakan oleh paslon-paslon ya tetap di ruang lingkup bidang keinformatikaan. Jadi tetap di ranah informatika sehingga program-program kerjasama ya program-program kerja bisa bermanfaat bagi seluruh mahasiswa Prodi Informatika. Nah, tentu saja tidaklah mudah untuk menjadi seorang pengurus HMIF ya dan tentu saja juga pasti banyak tantangan yang dihadapi. Jadi jangan menjadi sebagai beban ketika teman-teman besok terpilih sebagai pengurus, tetapi jadikanlah ya sebagai poin pengalaman ya dan juga itu sebagai poin kesuksesan teman-teman sendiri yang sangat berharga untuk pekerjaan Anda di masa depan. Ya, jadi teman-teman bisa belajar ya saat sekarang ini menjadi pengurus berarti belajar menjadi pemimpin ya, memimpin teman-teman ya. Nah, ini bisa dimulai dari sekarang ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengatur teman-teman seangkatan atau kakak tingkat, adik tingkat, termasuk juga bisa belajar berkomunikasi ya, baik dengan teman-teman seangkatan tersebut ataupun dengan dosen ya, lalu bisa berkoordinasi juga ya terkait dengan pelaksanaan proker-prokernya itu ya. Nah, sehingga di masa depan ya, jadi setelah teman-teman bekerja ya di dunia nyata ya, saya bilang gitu ya. Nah, teman-teman sendiri nanti sudah siap memimpin ya, jadi bisa memimpin anak buah ya jika teman-teman sudah menjadi seorang pemimpin di situ. Nah, pesan kami ya dari Prodi Informatika itu sendiri ya, jadi bagi paslon ya yang sekarang ini akan melakukan debat ya, jika nanti menang maka tidak boleh menjadi sombong, lalu melaksanakan program kerjanya ya dengan rasa tanggung jawab ya, tadi yang disampaikan oleh ketua BEM ya, juga harus kreatif ya menyelesaikan segala hal persoalan yang bisa terjadi, yang mungkin terjadi ya, lalu cerdas juga, humanis juga, dan dengan semangat mengayomi teman-teman mahasiswa ya. Nah, sedangkan untuk teman-teman paslon yang kalah ya, jadi ada menang pasti ada kalah juga. Tentu saja juga harus bisa menerima kekalahan dengan ikhlas atau dengan lapang dada. Tidak menjadi berkecil hati ya atau malah dendam ya, tetapi jadikan sebagai pemantik supaya bisa lebih baik dalam berkembang di masa depan. Nah, satu hal yang pasti ya, jika teman-teman tadi yang kalah misalkan ya, dan bisa teman-teman lakukan yaitu ikut menyukseskan ya program kerja ya visi misi dari paslon yang menang. Jadi bisa membantu ya sambil mengawasi ya. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia KPU Fakultas Sains dan Teknologi yang telah menyelenggarakan acara debat ini ya. Dan akhir kata, selamat berdebat ria. Semoga acara ini bisa memberikan hasil yang baik buat teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas sambutannya. Ya, oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke acara debat pada hari ini. Untuk itu, kepada Saudari Michelle selaku moderator, saya undang untuk memimpin acara debat pada hari ini.
berterima kasih kepada Sony selaku pembawa acara atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama, selamat siang kepada semuanya untuk yang sudah hadir pada debat pada hari ini, baik yang ada di dalam Zoom, yang berada di Zoom maupun yang ada di dalam streaming YouTube FST. Saya Misal Angel Patricia sebagai moderator yang akan memandu jalannya debat pada kali ini. Debat ini akan terbagi ke dalam 3 segmen. Yang pertama, para paslon akan menjawab pertanyaan dari panitia secara bergantian. Pertanyaan yang diajukan akan berhubungan dengan kondisi yang ada di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma. Pada segmen kedua, para paslon akan memberikan pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh paslon lainnya. Pada segmen terakhir, yaitu segmen ketiga, para paslon akan menjawab pertanyaan dari penonton yang menyaksikan acara debat pada kali ini. Sebelumnya, saya akan mengingatkan kembali peraturan debat untuk paslon maupun hadirin yang berada di dalam debat pada kali ini. Peraturan untuk paslon. Pertama, paslon diwajibkan untuk menyalakan kamera selama acara debat berlangsung. Yang kedua, paslon diwajibkan untuk berada di tempat yang berbeda selama acara berlangsung. Yang ketiga, pada saat menyiapkan jawaban, paslon dapat saling menghubungi satu sama lain melalui telepon atau media lain dan mematikan mikrofon pada Zoom. Yang keempat, paslon dilarang memberikan jawaban atau pertanyaan yang mengandung unsur sara, bersifat provokasi, atau bersifat menyerang paslon lain. Yang terakhir, setiap paslon dilarang memberikan sanggahan atau jawaban sebelum dipersilakan oleh moderator. Peraturan hadirin selama debat. Yang pertama, hadirin diperkenankan untuk menyalakan kamera pada Zoom meeting selama acara berlangsung. Yang kedua, hadirin tidak diperkenankan menyalakan mikrofon pada Zoom selama acara berlangsung. Yang ketiga, hadirin dilarang melakukan tindakan provokasi, mengajukan pertanyaan yang mengandung unsur sara, atau bersifat menyerang paslon selama acara berlangsung. Apabila ada yang melanggar peraturan tersebut, panitia berhak untuk memberikan sanksi yang sudah ditentukan sebelumnya. Diharapkan peraturan tersebut dapat dipatuhi demi kelancaran acara bersama di siang hari ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan ketiga pasangan paslon yang akan bertanding pada kesempatan debat pada kali ini. Yang pertama, kepada paslon urutan nomor 1 dengan Alif Abimanyu sebagai calon ketua, didampingi Laurencia Simanuhuruk sebagai calon wakil ketua, silakan untuk melambaikan tangannya. Paslon ini memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi, mewujudkan lembaga HMIF yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, serta sebagai fasilitator yang komunikatif, responsif, aktif, dan update. Misi, mengoptimalkan HMIF sebagai wadah untuk mengembangkan potensi dan kreativitas di bidang akademik dan non-akademik, serta mampu menampung dan mewujudkan aspirasi mahasiswa. Yang kedua, mendorong mahasiswa informatika menjadi pribadi yang aktif, kritis, dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi. Yang ketiga, mendisiplinkan program kerja yang lebih baik. Dan yang terakhir, menciptakan suasana kekeluargaan di antara keberagamaan. Kepada paslon urutan nomor 2, dengan Moses Amordeo Wuryanto sebagai calon ketua, didampingi Wenda Brutu sebagai calon wakil ketua, silakan melambaikan tangan. Paslon ini memiliki visi misi sebagai berikut. Visi, menciptakan lingkungan mahasiswa yang nyaman, bersahabat, dan memiliki solidaritas yang tinggi, dengan meningkatkan kualitas, kreativitas, dan inovasi mahasiswa. Misi, pertama, menjalin relasi baik dalam maupun luar himpunan mahasiswa informatika. Kedua, menciptakan tempat untuk menyalurkan kreativitas dan inovasi informatika. Yang ketiga, memperluas wawasan dan keterampilan mahasiswa informatika.
Yang keempat, mengoptimalkan program kerja yang belum terwujud dari periode sebelumnya. Dan yang terakhir, mengembangkan program kerja yang berkualitas. Kepada paslon urutan ketiga, dengan Victorinus Suluh Cahyadi sebagai calon ketua, didampingi Ivoni Karmelita Putri sebagai calon wakil ketua, dipersilahkan untuk melambaikan tangannya. Paslon ini memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi, menjadikan HMIF yang bermanfaat dalam menjalankan roda organisasi dengan penuh konsisten dan komitmen demi terciptanya kebersamaan, integritas, serta kesejahteraan mahasiswa informatika dan tetap memandang pada nilai humanis. Misi, membangun hubungan yang solid antara HMIF dengan organisasi atau perkumpulan baik internal maupun eksternal. Kedua, menjadikan HMIF sebagai wadah untuk berkarya dan mengembangkan potensi mahasiswa, baik di bidang akademik atau non-akademik. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan antara mahasiswa informatika untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Yang terakhir, menyelenggarakan dan melanjutkan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya mahasiswa yang aktif, memiliki solidaritas, berwawasan, dan keterampilan yang kompeten. Baik, sekian dari perkenalan pasangan calon ketua dan wakil ketua mahasiswa informatika Universitas Sanata Dharma periode 2021-2022 beserta visi dan misinya. Saya sebagai moderator akan bertugas untuk memberikan aba-aba kepada para paslon untuk menjawab pertanyaan dan juga mengingatkan kembali bila waktunya sudah habis. Kami juga akan membacakan pertanyaan sebanyak 2 kali, maka dari itu para paslon diharapkan untuk mencatat pertanyaan yang diberikan. Mari kita memasuki segmen pertama. Saya ingatkan sekali lagi, segmen pertama para paslon akan menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia. Waktu yang diberikan adalah 15 detik untuk berpikir, dan juga 1 menit 15 detik untuk menjawab pertanyaan. Waktu menjawab akan dimulai saat kata pertama diucapkan oleh para paslon. Paslon nomor 1 mendapat giliran pertama untuk menjawab pertanyaan setelah diberikan 15 menit, 15 detik untuk berpikir. Pertanyaan pertama, bagaimana cara merangkul teman-teman informatika untuk ikut berperan aktif di kegiatan yang diselenggarakan HMIF? Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana cara merangkul teman-teman informatika untuk ikut berperan aktif di kegiatan yang diselenggarakan HMIF? Waktu 15 detik dimulai dari sekarang. Waktu telah habis, silakan untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 1 menit 15 detik dimulai dari sekarang. Mohon izin jawab. Tadi bagaimana cara merangkul teman-teman dalam kegiatan HMIF? Itu pertama dengan cara komunikasi yang pertama. Karena dari komunikasi tersebut kita bisa berbicara bersama teman. Apa sih manfaat dari kegiatan tersebut? Apa sih kegunaan dari kegiatan tersebut? Dan juga yang kedua adalah sosialisasi. Sosialisasi yang saya maksud adalah apa sih kegunaan itu di masa depan yang akan datang? Atau apa sih manfaatnya bagi himpunan informatika dan juga program studi informatika? Karena dalam proker atau program kerja, ketika program kerja tersebut dilaksanakan bersama-sama, semuanya akan menjadi lebih baik, semuanya akan menjadi seperti yang diinginkan dan sesuai dengan rencana. Mungkin itu. Waktu masih ada 20 detik. Ada tambahan dari Wakil Ketua? Baik, saya izin menambahkan. Untuk merangkul teman-teman informatika dalam berperan aktif dalam acara HMIF, yaitu kita bisa secara langsung maupun tidak langsung untuk mengajak teman-teman mengikuti acara yang kami buat. Baik, waktu sudah habis.
Selanjutnya untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan, waktu 1 menit 15 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tentunya dengan komunikasi yang aktif, kita akan mengkomunikasikan terlebih dahulu setiap kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu dengan misalnya Zoom atau survei dengan teman-teman, tentunya juga dengan wakil-wakil dari tiap-tiap angkatan mungkin untuk memberi saran kepada kita bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut akan menjadi lebih baik dan menarik bagi mereka. Begitu. Wakil saya mau menambahkan. Saya ingin menambahkan, Kak, supaya mereka mau ikut dalam berpartisipasi dalam kegiatan itu, kita kayak memberikan feedback kepada mereka. Apa sih manfaat dari kegiatan tersebut? Kayak seperti kita memberikan feedback, sertifikat, begitu, hadiah, dan sebagainya, agar mereka tertarik ikut dalam kegiatan tersebut. Sekian, Kak. Waktu masih 15 detik, ada yang ingin ditambahkan? Sudah, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk paslon nomor 3 untuk memberikan jawabannya, waktu 1 menit 15 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Kakak Moderator. Pertanyaannya itu, bagaimana cara merangkul teman-teman informatika dalam kegiatan yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Informatika? Menurut kami, yang pertama, mensosialisasikannya di platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, dan platform lainnya, dan juga memberi pengertian. Apa sih kegiatan informatika ini? Manfaatnya apa untuk warga informatika? Pasti kegiatan yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Informatika itu pasti bermanfaat bagi mereka. Dan pasti ada keuntungannya buat yang mengikuti kegiatan tersebut. Seperti yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Informatika periode sebelumnya. Banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, disitulah pasti mahasiswa informatika Universitas Santo Dharma ini tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Karena kegiatan yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Informatika pasti bermanfaat hari ini maupun untuk kedepannya. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Waktu telah habis. Selanjutnya kita akan beralih kepada pertanyaan kedua. Paslon nomor urut 2 mendapat giliran pertama untuk menjawab pertanyaan setelah diberikan waktu 15 detik untuk berpikir. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Anda untuk menjawab kebutuhan mahasiswa yang terkendala akan fasilitas guna menunjang perkuliahan? Saya ulangi sekali lagi, bagaimana cara Anda untuk menjawab kebutuhan mahasiswa yang terkendala akan fasilitas guna menunjang perkuliahan? Waktu 15 detik dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Dipersilahkan untuk paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu 1 menit 15 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Tentunya pertama-tama kita akan menganalisa apa saja yang mereka butuhkan dan kita survei juga apa saja yang mereka butuhkan, kebutuhan mereka ada berapa, dan mungkin kita bisa mengajukan kepada fakultas atau kepada universitas bahwa kebutuhan dari mahasiswa informatika, kekurangan fasilitas ini itu, dan mungkin juga kita bisa menambahkan atau mencarikan dana dengan dari swadaya yang telah ada, misalnya dari mungkin kita bisa meningkatkan kewirausahaannya lagi dan menambah swadayanya. Wakil mau menambahkan?
Saya ingin menambahkan, Kak. Jadi memang kami akan menganalisis apa sih kebutuhan yang mereka butuhkan dan kendalanya. Kalau seperti mereka tidak memiliki komputer nih sekarang. Jadi di universitas kita kan sudah ada nih lab gitu. Jadi kita akan mengarahkan, nih ini ada lab di universitas kita. Jadi fasilitas itu bisa kita manfaatkan seperti itu. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu 1 menit 15 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktunya. Tadi bagaimana cara Anda untuk kebutuhan mahasiswa yang terkendala fasilitas? Yang pertama yang harus dilakukan adalah dari kami akan memberikan tempat untuk menampung aspirasi mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa yang dalam situasi saat ini adalah pandemi. Bagaimana mahasiswa tersebut mendapat ilmu, mendapat pengetahuan lebih, agar dia juga terbantu dengan adanya himpunan mahasiswa informatika. Kami akan memberikan tempat aspirasi yang nanti ditampung menjadi aspirasi yang berguna bagi seluruh mahasiswa dan juga berguna bagi himpunan mahasiswa. Lalu kami akan menyampaikannya ke Kaprodi atau kepala Wakaprodi. Apakah hal tersebut bisa dilakukan? Apakah hal tersebut baik? Kami juga akan melakukan musyawarah di himpunan mahasiswa. Bagaimana aspirasi tersebut dapat kami jalankan dengan baik dan juga kami lakukan agar terlaksana, agar kepercayaan mahasiswa informatika pada kami menjadi yang hal utama dalam yang kami lakukan. Mungkin itu, silakan. Masih ada waktu 10 detik. Cukup. Baik, waktu sudah habis. Kepada paslon nomor urut 3 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Waktu 1 menit 15 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih, Kakak Moderator. Bagaimana cara kami untuk menjawab kebutuhan mahasiswa, untuk menunjang kebutuhannya? Di sini kita tampung dulu aspirasi mereka, pendapat mereka, apa saja keluhan mereka, apa saja kebutuhan mereka. Setelah itu kita bicarakan dengan anggota kita sendiri dari internal, dari rekan-rekan pengurus organisasi himpunan mahasiswa. Setelah itu kita lanjutkan sesuai dengan jalur yang ada. Kita menuju ke yang bersangkutan, ke Bapak Ketua Prodi maupun Bapak Prodi, dan kita bicarakan gimana baiknya. Dari kami sih itu aja, Kak. Terima kasih. Masih tersisa 20 detik. Paparan dari pasangan saya sudah cukup, Kak. Terima kasih, Pak Moderator. Baik, selanjutnya saya akan beralih kepada pertanyaan ketiga. Paslon nomor urut 3 mendapat giliran pertama untuk menjawab pertanyaan setelah diberikan waktu 15 detik untuk berpikir. Pertanyaan ketiga, adakah inovasi program kerja yang lebih menguntungkan dan bermanfaat bagi mahasiswa? Terlebih saat ini kondisi sedang pandemi dan mengharuskan seluruh kegiatan menjadi online. Bagaimana kalian memaksimalkan kinerja kalian hingga visi dan visi kalian bisa sukses? Saya ulangi sekali lagi, adakah inovasi program kerja yang lebih menguntungkan dan bermanfaat bagi mahasiswa, terlebih saat ini kondisi sedang pandemi dan mengharuskan seluruh kegiatan menjadi online? Bagaimana kalian memaksimalkan kinerja kalian hingga visi dan misi kalian bisa sukses? Waktu 15 detik untuk berpikir dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Silakan untuk paslon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu 1 menit 15 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih, Pak Moderator. Pertanyaannya berbicara tentang inovasi. Di masa pandemi seperti saat ini, jika kita ingin mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru, semua itu terhalang dengan media daring. Pasti kegiatan yang ingin kita lakukan, inovasi terbaru yang kita lakukan, tidak jauh dengan online. Di situ saya memanfaatkan rekan-rekan saya, jika saya terpilih nanti,
rekan-rekan anggota pengurus himpunan mahasiswa informatika, kita akan berbicara, berdiskusi apa inovasi yang bagus di masa pandemi seperti saat ini. Saya tidak bisa mengambil keputusan secara satu kepala sendiri, sebab inovasi itu pasti datang dari seluruh mahasiswa informatika. Dan jika dari anggota himpunan mahasiswa sudah mentok, kita menampung lagi aspirasi-aspirasi dari mahasiswa-mahasiswi informatika Sanata Dharma. Dari kami itu sih Kak. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu 1 menit 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana inovasi program kerja yang menguntungkan, terlebih lagi saat online, dan bagaimana memaksimalkannya? Yang pertama, kami akan lebih mengejar atau melaksanakan media sosial. Mengapa media sosial? Pada saat online seperti ini, media sosial sangat berpengaruh bagi mahasiswa informatika. Apalagi pada saat seperti ini, komunikasi langsung atau sosialisasi secara terbuka atau secara tatap muka itu tidak ada. Jadi kami akan lebih memanfaatkan media sosial. Setelah itu juga program kerja kami sangat fleksibel, jadi bisa dimanfaatkan saat offline maupun online nanti. Dan juga bagaimana memaksimalkan program kerja. Yang pertama kami lakukan adalah membentuk SDM yang unggul dalam organisasi kami. Yang saya maksud SDM adalah bagaimana himpunan mahasiswa informatika nanti menjadi orang yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap himpunan mahasiswa. Otomatis dia akan melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan baik, dengan terlaksana. Oleh sebab itu, ketika kami terpilih nanti, kami akan melaksanakannya dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk memaparkan jawabannya. Waktu 1 menit 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Tentunya kita pertama akan meminta inovasi apa dari mahasiswa dan keinginan mereka, kegiatan apa yang mereka inginkan dalam informatika. Kalau dari kami sendiri, kita mempunyai sebuah inovasi program kerja, yaitu melihat dalam keadaan sekarang yang online dan tentunya sedang tidak tatap muka, kita ingin melakukan program kerja yaitu belajar bagaimana membuat game atau game development program. Jadi dalam hal ini kita mahasiswa diharapkan juga mengerti apa sih di luar akademi. Program kerja ini juga nanti akan dilombakan sepertinya, dan bagaimana mereka akan membuat sebuah game sederhana. Begitu. Wakil saya mau menambahkan. Jadi saya menambahkan Kak, kemarin kami mengambil program kerja ini, kami melihat peluangnya itu ya. Jadi kami mengajak mahasiswa itu tidak hanya bermain, tetapi juga ada akademiknya gitu. Jadi belajar sambil fun. Gitu. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya kita akan beralih kepada pertanyaan keempat. Paslon nomor urut 1 mendapat giliran pertama untuk menjawab pertanyaan setelah diberikan waktu 15 detik untuk berpikir. Pertanyaan keempat, formasi kepengurusan atau birokrasi seperti apakah yang akan kalian bentuk? Agar setiap visi dan misi yang telah kalian susun dapat terrealisasikan. Kemudian, bagaimana cara kalian mensosialisasikan setiap program kerja yang telah kalian bentuk kepada segenap mahasiswa informatika? Saya ulangi sekali lagi, formasi kepengurusan atau birokrasi seperti apakah yang akan kalian bentuk agar setiap visi dan misi yang telah kalian susun dapat terrealisasikan? Kemudian, bagaimana cara kalian mensosialisasikan setiap program kerja yang telah kalian bentuk kepada segenap mahasiswa informatika? Waktu 15 detik dimulai dari sekarang. Waktu sudah habis.
Silakan untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu 1 menit 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan bagaimana promosi dan birokrasi dalam perusahaan kami. Kami akan melakukan hal tersebut yang terutama adalah terpercaya dan bertanggung jawab. Kenapa hal tersebut? Karena ketika kami melakukan tanggung jawab dengan baik terhadap diri kami dan terhadap organisasi, otomatis mahasiswa akan mempercayai kami dan juga membantu kami melaksanakan program kerja kami bersama-sama agar program kerja tersebut terlaksana dengan baik dan juga bagi himpunan mahasiswa dan segenap mahasiswa. Dan juga bagaimana cara mensosialisasikannya. Program kerja kami sangat berpengaruh bagi seluruh angkatan, terutama angkatan atas dan angkatan bawah. Mengapa? Karena kami membuat program kerja yang tersusun dan terencana agar hal tersebut dapat membantu mahasiswa atas dan mahasiswa bawah mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan tanpa harus adanya merugikan satu pihak. Masih ada waktu 15 detik. Jadi sosialisasi tersebut seperti contohnya webinar, apa sih kepentingan program kerja kita, apa sih kegunaannya ke depannya, mungkin begitu. Jadi tidak merugikan satu pihak dan pihak lain. Terima kasih. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 2 untuk memaparkan jawabannya, 1 menit 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih moderator. Tentunya dengan program kerja kita akan lebih terstruktur dan terprogram, dan kita memiliki alur, yaitu pertama kita akan mengayomi segenap mahasiswa, kakak-kakak tingkat, adik-adik tingkat, bagaimana dan apa saja yang mereka butuhkan, dan bagaimana kita bisa merealisasikan kepada mereka caranya bagaimana, dan cara yang mereka bagaimana kita untuk merealisasikan program kita tersebut. Dan tentunya pertama kita menganalisa juga, pertama mensurvei dan melakukan survei tadi, lalu dimusyawarahkan kembali. Wakil saya mau menambahkan tadi. Jadi susunan kepengurusannya itu susunnya yang terstruktur, biar dimusyawarahkan bagaimana caranya agar program kerja itu terrealisasi kepada orang-orang mahasiswa informatika. Baik, waktu sudah habis. Diingatkan sekali lagi untuk para paslon yang tidak memaparkan jawabannya untuk segera mematikan mikrofon. Terima kasih. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 3 untuk memaparkan jawabannya, waktu 1 menit 15 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih Kakak moderator. Formasi atau biro apakah yang ingin kami bentuk? Yang pastinya formasi dan biro yang bertanggung jawab dan ingin bekerja sama agar terciptanya program kerja yang sukses dan lebih bermanfaat ke depannya. Dan cara mensosialisasikan di masa pandemi seperti saat ini, pasti kita semua memanfaatkan lagi media sosial yang sering digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi agar mereka tahu program kerja apa yang kita jalankan, manfaat program kerja itu apa, dan keuntungan ikut dalam program kerja kita itu apa. Pasti yang semua kita harapkan, program kerja yang bermanfaat, yang baik, yang mengedukasi, sekaligus dapat menghibur mahasiswa informatika ke depannya. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan yang disampaikan oleh pasangan saya. Kita bisa secara langsung atau tidak langsung memotivasi rekan-rekan. Baik, waktu sudah habis. Sudah dialami. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kelima. Waktu 15 detik akan saya lanjutkan. Masalah komunikasi merupakan salah satu hambatan untuk kemajuan suatu organisasi. Langkah apa yang akan kalian tempuh untuk meminimalisir hambatan tersebut agar tercipta komunikasi yang baik, entah dengan para pengurus HMIF ataupun dengan himpunan lain? Akan saya bacakan pertanyaannya sekali lagi.
Masalah komunikasi merupakan salah satu hambatan untuk kemajuan suatu organisasi. Langkah apa yang akan kalian tempuh untuk meminimalisir hambatan tersebut agar tercipta komunikasi yang baik, entah dengan para pengurus HMIF ataupun dengan himpunan lain? Selanjutnya, untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan, waktu 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas pertanyaan tersebut. Tadi komunikasi adalah hambatan dan langkah yang akan kami tempuh. 15 detik untuk berpikir. Mohon maaf. Waktu sudah habis. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk memaparkan jawabannya. Waktu 1 menit 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas pertanyaan tersebut. Bagaimana komunikasi hambatan dan langkah yang akan kami tempuh. Yang pertama, kami akan membentuk seperti yang saya katakan tadi, SDM unggul dalam organisasi kami. Maksud dari SDM unggul adalah bagaimana kami akan mengajarkan public speak dan juga tanggung jawab. Public speak sangat berpengaruh dalam komunikasi untuk mewujudkan HMIF yang lebih baik ke depannya. Dan juga apalagi saat ini pandemi seperti ini, komunikasi sangat dibutuhkan karena tidak bisanya tatap muka, tatapan langsung atau ngobrol langsung. Jadi komunikasi itu diperlukan sangat, dan juga sangat banyak aplikasi-aplikasi saat ini untuk melakukan hal tersebut. Contohnya seperti Google Meet, Zoom, Discord, dan juga sekarang ada dan juga kepanitiaan organisasi. Hal tersebut, kenapa kepanitiaan dan organisasi? Karena komunikasi sangat dibutuhkan dalam kepanitiaan dan organisasi, dan juga karena hal tersebut kita dapat mengenal angkatan atas, angkatan bawah, itu mempermudah sosialisasi kita di dalam masyarakat kampus dan juga mempermudah komunikasi antar mahasiswa jadi lebih baik ke depannya. Mungkin begitu. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih untuk jawabannya. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk memaparkan jawabannya. Waktu 1 menit 15 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Pertama-tama, hal komunikasi ini tentunya sangat, terutama di dalam masa pandemi ini sangat susah untuk diperbaiki. Tentunya komunikasi harus berawal dari diri kita sendiri juga tentunya. Hal pertama adalah bagaimana sih kita mengerti dari mahasiswa-mahasiswa kita. Karena ada beberapa mahasiswa juga yang dalam hal komunikasi itu seperti tidak peduli atau bodoh amat. Dari sini kita akan melakukan apa sih enaknya bersosialisasi bersama dalam kepanitiaan, organisasi, dan segala macamnya. Terutama dalam UKM atau dalam event-event dalam kepanitiaan dalam HMIF. Tentunya kita juga akan mengaktifkan sosial media, YouTube, Instagram atau segala macam, misalnya Discord juga, dan meningkatkan kerjasama dalam membangun sosial media tersebut. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih untuk jawabannya. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 3 untuk memaparkan jawaban. Waktu 1 menit 15 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kakak moderator. Menurut kami, keep kontak dengan sesama itu penting. Misal dimulai dari hal kecil, ada matkul yang kita kurang paham, kita bisa saling menanyakan dan saling memberi paham. Terus juga bisa ada mahasiswa lain yang sedang berkegiatan di luar HMIF, kita bisa saling support dan menyemangati. Misal juga ada yang sakit, kita bisa saling jenguk. Ada pepatah, sharing is caring. Semakin kita sering sharing, terbuka dengan sesama tanpa membedakan tiap angkatan, maka itu akan membentuk sosialisasi yang baik antar mahasiswa. Terima kasih. Baik, saya akan menambahkan sedikit. Komunikasi pasti menjadi masalah paling signifikan dalam organisasi. Kami terlebih dahulu akan memberi pengertian kepada internal kami, kepada rekan-rekan anggota pengurus HMIF selanjutnya, untuk menunjang segala kesuksesan dalam berbuat.
pasti komunikasi sangat dibutuhkan. Ya, kami akan memberi pengertian kepada internal kami terlebih dahulu. Dari kami, sekian dan terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Dengan berakhirnya pertanyaan pada segmen pertama ini, kita akan berlanjut kepada segmen yang kedua. Pada segmen ini, para paslon akan memberikan pertanyaan satu sama lain dan kemudian akan dijawab oleh paslon lainnya. Paslon diharapkan untuk tidak menjawab pertanyaan dengan unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusuhan. Setiap paslon yang bertanya memiliki waktu maksimal 1 menit untuk memberikan pertanyaannya. Kemudian paslon yang akan menjawab memiliki waktu 15 detik untuk menyiapkan jawaban dan juga waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk urutan pertama, paslon nomor urut 1 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 1 dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menanyakan ke paslon nomor 2. Dalam misi kalian ada menyebutkan bahwa kalian ingin mengembangkan program kerja yang berkualitas. Program kerja yang berkualitas seperti apa yang kalian inginkan? Dan bagaimana jika proker tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang kalian harapkan? Terima kasih. Yang kedua yaitu ada dikatakan bahwa kalian ingin menciptakan tempat menyalurkan kreativitas dan inovasi informatika. Yang saya tanya pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan inovasi informatika? Dan juga pertanyaan saya, kapasitas apa yang kalian miliki sehingga dapat menciptakan tempat menyalurkan kreativitas dan inovasi informatika? Karena dalam KBBI menciptakan adalah membentuk sesuatu yang baru tanpa adanya bahan dasar, atau itu membentuk suatu hal yang belum ada sebelumnya. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Pertanyaan yang akan dijawab hanya pertanyaan pertama. Karena pertanyaan yang diberikan hanya 1 ya. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 2 dipersilakan untuk menyiapkan jawabannya selama 15 detik. Waktu dimulai dari sekarang. Waktu sudah habis. Kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan jawabannya selama 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Dalam misi kami mengembangkan program kerja yang berkualitas. Maksudnya di sini program kerja yang berkualitas itu tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi kami mengembangkan program kerja yang dia terdiri dalam akademik, tetapi juga kita akan mengembangkan hobi atau yang diminati mereka pada sekarang ini. Jadi seperti contohnya program kerja yang kami ingin laksanakan itu ya game developer gitu. Jadi ya kita mengajak mereka membuat suatu aplikasi sederhana, game sederhana. Jadi nanti mereka bisa tahu, untuk menciptakan atau membuat game sederhana itu seperti ini gitu. Saya akan menambahkan berkualitas juga dalam hal ini kita akan meningkatkan proker kemarin yang sudah optimal menjadi lebih optimal. Jadi misalnya ada kemarin kita melakukan analisa presentase misalnya, seberapa berhasilnya kegiatan kemarin dan bagaimana kita caranya untuk mengoptimalkan kembali, tentunya dengan saran-saran dari teman-teman mahasiswa yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Waktu sudah habis. Saya ingatkan kembali sekali lagi, untuk para paslon yang tidak memaparkan jawabannya diharapkan untuk mematikan mikrofon dan juga menyalakan kamera. Selanjutnya, kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan dan juga dijawab oleh paslon nomor urut 3 untuk memaparkan jawabannya. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Jadi pertanyaannya seperti ini, jika di dalam proker kalian atau di dalam suatu kegiatan kalian merugikan pihak
dari himpunan maupun luar himpunan. Apa yang akan kalian lakukan untuk meminimalisir itu? Waktu masih ada 40 detik, ada yang ingin ditambahkan? Tidak, Kak. Hanya itu. Baik, kalau begitu, waktu 15 detik untuk berpikir dimulai dari sekarang. Terima kasih Kakak Moderator. Baik, Waktu sudah habis. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 3 untuk memaparkan jawabannya. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. terima kasih Kakak Moderator Gina. Baik, jika dalam program kami nanti ada yang merugikan suatu, intinya merugikan lah, pasti kami pikirkan lagi merugikannya itu dalam konteks apa. Jika merugikannya bisa ditangani oleh kami pihak internal, maka kami akan menanganinya sendiri. Pasti kami tidak terlalu mengambil resiko untuk merugikan siapapun dalam melakukan kegiatan. Kami akan membicarakannya dengan matang dengan internal kami. Pasti kami melakukan kegiatan yang meminimalisir dan jika bisa tidak merugikan siapapun. Dari saya itu Kak, terima kasih. Dari kami maksudnya. Untuk wakil, ada yang ingin ditambahkan? Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh paslon nomor urut 3 untuk memaparkan pertanyaan selama 1 menit, dilanjutkan waktu 15 detik untuk berpikir, dan juga waktu 1 menit 30 detik untuk memaparkan jawabannya kepada paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Untuk paslon nomor urut 1, jadi dari semua orang pasti bisa memiliki masalah nih, apalagi dalam suatu organisasi. Dan pasti dari diri sendiri pun juga ada masalah pribadi. Nah, ketika kedua masalah tersebut datang secara bersamaan, manakah yang kalian dahulukan untuk diselesaikan? Terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan? Baik, kalau tidak ada, waktu 15 detik untuk berpikir dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk memaparkan jawabannya. Waktu 1 menit 30 detik, mulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 3. Untuk menyelesaikan masalah itu, mungkin kita bisa lebih menyelesaikan masalah pribadi kita terlebih dahulu, karena ketika kita dalam menyelesaikan masalah organisasi itu, kita tidak boleh mengikut campurkan masalah pribadi kita ke dalam masalah organisasi tersebut. Jadi kalau bisa diselesaikan masalah pribadi dulu, gitu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh partner saya, kita harus menyelesaikan masalah pribadi terlebih dahulu, karena masalah pribadi tersebut tidak boleh berpengaruh dalam himpunan apapun atau dalam organisasi apapun, karena itu adalah masalah milik kita sendiri atau pribadi kita. Jadi ketika kita memiliki masalah pribadi, kita tidak boleh melakukan suatu kesalahan dalam organisasi tersebut, karena itu dapat menyebabkan organisasi tersebut dapat bermasalah dalam segi komunikasi dan juga segi kepada orang lain. Jadi bagi kami harus yang pertama diselesaikan adalah masalah pribadi terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 dan juga
Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Untuk paslon nomor urut 1, saya memiliki pertanyaan, yaitu jika di dalam salah satu proker kalian yang kalian jalankan atau sedang dijalankan, itu sudah berhenti di tengah jalan atau tidak bisa dilanjutkan, apa yang kalian lakukan dan penyelesaiannya bagaimana? Terima kasih. Waktu masih ada 20 detik. Ada yang ingin ditambahkan? Baik, waktu sudah habis. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk berpikir selama 15 detik. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Ya, mohon izin menjawab. Tadi bagaimana ketika proker berhenti di tengah jalan? Kami membuat program kerja dengan susunan dan terencana. Dan juga agar proker tersebut dapat terlaksana dan kami mampu melaksanakannya. Itu adalah sebuah proker kerja kami. Dan juga proker kerja kami adalah fleksibel. Jadi situasi apapun, offline maupun online nanti dapat dilaksanakan dengan baik. Dan juga jika nanti terkendala dalam tengah jalan, kami akan melakukan evaluasi dalam internal. Apa sih kurangnya? Apa sih yang harus diperbaiki lagi? Setelah itu kami akan memberikan data tersebut atau evaluasi tersebut kepada angkatan di bawah nanti. Jika mereka terpilih, jadi mereka tidak melakukan hal kesalahan. Dan juga nanti ketika program kerja kami terlaksana, kami harap ini mendapatkan impact sangat besar bagi mahasiswa atas ataupun mahasiswa bawah. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena program kerja kami harus memiliki impact terhadap mahasiswa bawah. Karena ketika apa yang kami lakukan, nanti akan mereka lanjutkan ke depannya. Bagaimana mereka menjadi yang berpikir kreatif atau berpikir inovasi dari proker kerja kami. Jadi proker kerja kami adalah fleksibel, dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Terima kasih. Waktu masih tersisa 10 detik. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 3 dipersilakan untuk memaparkan jawab pertanyaannya untuk paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Kakak Moderator atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 2. Model kepemimpinan seperti apa yang akan Anda gunakan untuk memimpin organisasi yang kalian pimpin? Terima kasih, cukup itu aja Kak. Baik, selanjutnya waktu 15 detik untuk paslon nomor urut 2 untuk memikirkan jawabannya. Waktu dimulai dari sekarang. Waktu sudah habis, dipersilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk memaparkan jawabannya. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih paslon nomor urut 3 atas pertanyaannya. Bagaimana model kepemimpinan apa yang akan saya jalani? Model kepemimpinannya adalah kita akan lebih terbuka tentunya, termotivasi dan fleksibel. Nah, terbuka di sini adalah kita terbuka akan saran dan kritikan dan juga inspirasi dari mahasiswa, teman-teman mahasiswa sekalian. Dan termotivasi di sini adalah kita memiliki motivasi yang banyak, yaitu dalam program kerja yang lebih terstruktur dan memiliki kreativitas yang tinggi dan inovasi yang tinggi. Di sini kita juga akan mengembangkan kepemimpinan yang fleksibel. Bagaimana sih kita akan melakukan interaksi komunikasi kepada segenap teman-teman mahasiswa, segenap kepada Wakapprodi atau Kaprodi,
apa inspirasi mereka dan bagaimana kita menyampaikan inspirasi tersebut kepada Wakaprodi dan Kaprodi dan diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang lebih fleksibel dan bisa diterima oleh semua teman-teman mahasiswa. Begitu. Terima kasih. Waktu masih tersisa 10 detik. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan selama 1 menit untuk paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, mau izin bertanya untuk paslon nomor 3. Apa sih pengaruh besar yang kalian dapat perbuat sehingga dapat membawa perubahan yang lebih baik untuk mahasiswa informatika di masa pandemi seperti ini? Karena yang kita tahu masa pandemi saat ini semua situasi itu sangat berubah, komunikasi kurang, tidak bertatapan muka, dan juga contohnya dan juga rasa kepedulian yang kurang terhadap satu sama lain. Itu bagaimana pengaruh dan perbuatan kalian untuk melakukan informatika menjadi lebih baik? Terima kasih. Baik, waktu masih tersisa 20 detik. Cukup. Untuk paslon nomor urut 3, dipersilakan untuk berpikir selama 15 detik. Waktu dimulai dari sekarang. Waktu sudah habis. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 3 untuk memaparkan jawabannya. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk pertanyaannya dari paslon nomor urut 1. Kami berharap bisa membawa dampak positif untuk HMIF yang bisa merangkul dan selalu mengingatkan tujuan awal, komitmen, serta tanggung jawab kita di HMIF ini. Mungkin Kak Cahya ingin menambahkan? Ya, saya akan menambahkan. Kami akan memberikan aura positif kepada seluruh warga informatika agar kita bisa bersama-sama memberi perubahan di prodi informatika ini, dan saya berharap nanti kepada rekan-rekan pengurus mahasiswa informatika agar kita bersama-sama mencari inovasi, melakukan kegiatan yang bermanfaat agar prodi informatika berubah menjadi yang lebih baik lagi. Dari saya mungkin itu, sekian dan terima kasih. Waktu masih tersisa 20 detik. Sekian dari kami sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, demikian segmen kedua debat pada kali ini berakhir. Marilah kita memasuki segmen ketiga pada debat kali ini. Di segmen ketiga, paslon akan mendapat pertanyaan dari audiens yang telah dikumpulkan oleh panitia dan akan dijawab secara bergantian oleh setiap paslon. Paslon diperbolehkan menjawab pertanyaan apabila telah mendapat arahan. Waktu untuk menyiapkan jawaban selama 15 detik, dan waktu untuk memaparkan jawaban selama 1 menit 30 detik dimulai dari kata pertama. Urutan pertama akan dijawab oleh paslon nomor urut 1, lalu 2, dan terakhir yang ketiga. Untuk pertanyaan pertama, apa benefit atau keuntungan secara nyata bagi kami dalam memilih kalian dalam 1 tahun kepengurusan? Akan saya ulangi sekali lagi, apa benefit atau keuntungan secara nyata bagi kami dalam memilih kalian dalam 1 tahun kepengurusan? Baik, waktu sudah habis. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk memaparkan jawabannya. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya rangkum pertanyaan adalah apa benefit dan keuntungan
ketika teman-teman semua memilih kami. Yang pertama, saya adalah orang yang memiliki berbagai. Saya juga pernah mengikuti tingkat nasional, saya juga pernah mengikuti workshop internasional yang diadakan Jepang. Jadi oleh sebab itu, ketika teman-teman memilih kami, dan juga program kerja kami adalah program kerja yang fleksibel, dapat menguntungkan angkatan atas dan angkatan bawah. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena program kerja kami memberikan impact yang positif dan juga baik ketika mahasiswa atas mencari kerja nanti, ketika mahasiswa bawah ingin mencari ilmu atau menambah pengetahuan. Program kerja kami sangat memberikan hal tersebut. Dan keuntungan nanti ke depannya akan terjamin. Dan kami akan melaksanakan hal tersebut dengan semaksimal mungkin dan memiliki rasa tanggung jawab dari diri kami. Terima kasih. Apakah izin menambahkan mungkin benefit atau keuntungan yang dapat kalian peroleh itu mungkin informasi-informasi terkhususnya untuk mahasiswa tingkat akhir, mungkin nanti bakal kami berikan informasi tentang mengenai info magang ataupun KP. Terus juga mungkin dengan adanya pelatihan-pelatihan itu kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, waktu diberikan kepada paslon nomor urut 2. Waktu dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih kakak moderator. Apa benefitnya dalam memilih kami? Itu dalam kepengurusan kami kita akan melakukan tadi terbuka, yaitu bagaimana kita menerima segala saran yang masuk atau kritikan yang masuk, dan kita akan mengevaluasi lagi apa saja plus minus dari saran tersebut, kritikan tersebut, lalu kita akan mengimplementasikan kepada kegiatan yang kita lakukan. Yaitu tadi seperti yang saya bilang dalam salah satu proker kita akan lebih melakukan proker yang terstruktur dan terorganisir. Tadi dalam proker kami kita menyampaikan yaitu GTP tadi, kita tidak hanya dalam itu, kita juga akan membantu kakak-kakak tingkat dalam misalnya mencarikan magang atau dalam mencarikan juga adik-adik tingkat dalam mencarikan sertifikat segala macam untuk menambah poin-poin dari mereka begitu. Wakil mau menambahkan? Sudah cukup, Kak? Cukup, Kak. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor urut 3 untuk memaparkan jawabannya. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih kakak moderator atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, pertanyaannya apa keuntungan atau benefit yang secara nyata? Kami akan memegang teguh tanggung jawab yang diberikan karena telah memilih kami, dan kami akan melaksanakannya dengan baik sesuai dengan jalur yang ada, dan selalu menjadi wadah atau penampung suara warga informatika, dan pastinya melanjutkan program kerja dari periode sebelumnya dan menambahkan beberapa program kerja yang menarik yang akan kami diskusikan dengan rekan-rekan pengurus kami nanti. Mungkin dari wakil ingin menambahkan? Saya ingin melanjutkan yang disampaikan oleh pasangan saya. Tentunya kami ingin membawa perubahan positif baik jangka panjang ataupun pendek dalam HMIF ini. Terima kasih. Waktu masih tersisa 30 detik. Dari kami sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan kepada pertanyaan kedua. Dengan urutan paslon nomor urut 3, dilanjut paslon nomor urut 2, dan terakhir paslon nomor urut 1. Pertanyaan kedua, manakah yang akan Anda pentingkan atau dahulukan ketika Anda sedang ada kegiatan HMIF yang pada saat itu sangat membutuhkan Anda untuk kelancaran kegiatan tersebut, kemudian pada saat itu juga ada kegiatan lain, misalnya seperti ujian yang ujiannya tidak bisa menyusul atau mengulang. Bisa dijelaskan? Saya ulangi pertanyaannya sekali lagi, manakah yang Anda pentingkan atau dahulukan ketika Anda sedang ada kegiatan HMIF yang pada saat itu sangat membutuhkan Anda,
untuk kelancaran kegiatan tersebut. Kemudian pada saat itu juga ada kegiatan lain, misalnya seperti ujian yang ujiannya tidak bisa menyusul atau mengulang. Bisa dijelaskan? Waktu 15 detik untuk berpikir dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 3 untuk memaparkan jawabannya. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Manakah yang akan kami dahulukan, organisasi atau akademik? Kami akan mendahulukan akademik, karena di sini konteksnya ujian itu tidak dapat diulang, dan jika ujian itu tidak dapat diulang, maka kami akan berada dalam bahaya. Di sini dibuatnya ketua dan wakil agar kita dapat bekerja sama. Di sini maka ketua dan wakil itu menurut saya memiliki derajat yang sama. Jadi saya akan mengikuti ujian dengan tenang, dan wakil saya jika dia kosong maka dia akan yang menggantikan saya. Menurut kami itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk memaparkan jawabannya. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih moderator. Dalam pertanyaan ini manakah yang dipentingkan terlebih dahulu? Oke, dalam universitas sendiri sudah memberikan apa itu kalender pendidikan, yaitu jadi penanggalan jadwal-jadwal ujian atau UTS UAS dalam 1 tahun pelajaran dalam kuliah ya. Jadi kita pertama meminimalisir bentroknya jadwal antara jadwal proker atau kegiatan dalam HMIF. Jadi semisalnya kita memiliki jadwal di dalam area ujian atau hal tersebut, kita bisa meminimalisir terlebih dahulu begitu. Dan jika memang benar-benar mepet atau benar-benar tidak bisa dihindari, tentunya di sini kita mempunyai 2 ketua dan wakil. Dan tentunya jadwalnya kemungkinan besar kita tidak bentrokan. Jadi kita akan bergantian sesuai dengan tugasnya. Saya memiliki wakil di sini. Jika saya tidak bisa, saya bisa memberikan wewenang kepada wakil saya untuk memimpin acara atau kegiatan dalam HMIF tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 memaparkan jawabannya. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Kalau dari kami itu akan melihat terlebih dahulu kegiatan HMIF-nya itu seperti apa. Kita himpunan mahasiswa itu punya banyak anggota, yang dimana kita bisa meminta tolong kepada teman yang lain jikalau kita berhalangan untuk tidak dapat hadir di kegiatan tersebut karena ada ujian yang tidak bisa ditinggal. Mungkin si Abi bisa menambahkan. Ya, izin menambahkan. Ya, seperti yang dikatakan oleh partner saya, bahwa mahasiswa itu memang seharusnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu, organisasi adalah hal yang penting, tapi itu adalah sebagai penunjang pengetahuan, tambahan pengetahuan bagi tujuan hidup kita nanti ke depannya, masa depan kita. Karena apapun yang berlebihan itu tidak baik. Jadi sebagai tanggung jawab sebagai mahasiswa atau sebagai orang yang memiliki ujian itu, kita harus melaksanakan ujian terlebih dahulu. Karena ketika kita melaksanakan ujian dan juga memiliki halangan dalam kegiatan kampus, itu yang pertama harus ujian terlebih dahulu. Itu dikarenakan karena dalam organisasi kampus itu tidak hanya kita sendiri, kita memiliki teman-teman yang membantu kita dalam melakukan hal tersebut.
Itu adalah gunanya organisasi. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya kita akan beralih kepada pertanyaan ketiga dengan urutan paslon nomor urut 2, dilanjut paslon nomor urut 1, dan terakhir paslon nomor urut 3. Pertanyaannya akan saya bacakan. Bagaimana cara kalian untuk beradaptasi dengan adanya transisi offline atau tatap muka menjadi online, mengingat seluruh rangkaian kegiatan atau proker terdampak dengan adanya transisi tersebut? Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana cara kalian untuk beradaptasi dengan adanya transisi offline atau tatap muka menjadi online, mengingat seluruh rangkaian kegiatan atau proker berdampak dengan adanya transisi tersebut? Waktu 15 detik dimulai dari sekarang. Waktu sudah habis, dipersilakan untuk paslon nomor urut 2 memaparkan jawabannya. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator dan terima kasih pertanyaannya. Bagaimana cara beradaptasi? Di sini kita juga yang sudah kita paparkan tadi, kita memiliki program kerja yang fleksibel, yaitu bisa dilakukan online, bisa dilakukan offline. Jadi seperti yang sudah dilakukan oleh HMIF tahun sebelumnya, proker mereka bisa dilakukan online dan bisa dilakukan offline. Seperti tadi ada lomba-lomba fotografi tentunya, game e-sport, segala macam, itu tentunya bisa dilakukan dengan cara online atau offline. Nah, bagaimana juga kita, misalnya ada yang tidak serg atau tidak nyaman dalam proker yang terdampak dengan transisi tersebut, tentunya kita akan meminta kepada mereka apa sih yang mereka mau dari kegiatan dalam HMIF tersebut atau dalam fakultas atau dalam kampus. Begitu saja, Wakil, ada yang menambahkan? Saya menambahkan sedikit, memang proker yang kita jalani pada saat ini, kita lihat juga HMIF yang sebelumnya terdampak karena adanya online. Tetapi lambat laun kita akan bisa beradaptasi. Jadi kita juga memiliki proker yang fleksibel. Baik, waktu sudah habis. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk memaparkan jawabannya. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Bagaimana cara beradaptasi dari offline menjadi online? Mungkin yang kami lakukan adalah seperti diskusi atau berkomunikasi dengan angkatan-angkatan yang sudah melakukan hal tersebut. Apa saja kekurangan mereka, apa saja yang mereka lakukan agar terjalannya program kerja mereka. Dan juga kami akan menyiapkan tempat aspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa di atas kami dan maupun di bawah kami. Apa saja sih yang kurang dalam kegiatan tersebut? Apa saja sih yang kurang dalam program kerja tersebut? Kami akan menyeleksi hal tersebut dari yang baik menjadi yang terbaik. Mungkin karena aspirasi adalah bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kampus, dan kami akan menyeleksinya bagi kepentingan seluruh mahasiswa. Waktu masih tersisa 30 detik. Ada yang ingin ditambahkan? Kami akan memikirkan terlebih dahulu bagaimana sistem yang akan kami laksanakan nantinya untuk masa transisi ini, yang dimana masa sekarang itu kan tahun lalu udah online. Baik, waktu sudah habis. Dipersilahkan untuk paslon nomor urut 3 memaparkan jawabannya. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih Kakak Moderator atas pertanyaannya. Bagaimana cara kami untuk beradaptasi dengan adanya transisi offline menjadi online, mengingat seluruh rangkaian kegiatan proker terdampak dengan adanya transisi tersebut? Kami akan meminta pendapat kepada angkatan atas yang sudah
pernah mengalami keadaan tersebut dan meminta pendapatnya, gimana baiknya jika kegiatan ini sudah kami bungkus dengan online, tetapi keadaannya berbeda menjadi offline. Dan kami tidak hanya bergantung kepada mereka, pasti kami akan berusaha menemukan jalan keluar yang terbaik untuk semua warga informatika demi terciptanya informatika yang lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Waktu tersisa 30 detik. Ada yang ingin ditambahkan? Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada pertanyaan keempat. Dengan urutan paslon nomor urut 1, dilanjut dengan paslon nomor urut 2, dan terakhir paslon nomor urut 3. Pertanyaannya adalah, apa contoh nyata kalian dalam mempererat mahasiswa informatika antar angkatan, dan bagaimana cara kalian mengajak mahasiswa informatika untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan HMIF dengan kondisi kuliah offline dan juga online? Saya bacakan sekali lagi, apa contoh nyata kalian dalam mempererat mahasiswa informatika antar angkatan, dan bagaimana cara kalian mengajak mahasiswa informatika untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan HMIF dengan kondisi kuliah offline maupun online? Waktu 15 detik untuk berpikir dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 memaparkan jawabannya. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Contoh bagaimana cara kami mempererat hubungan antar mahasiswa. Yang pertama adalah mengikuti kepanitiaan dan organisasi. Ketika kita mengikuti kegiatan kepanitiaan atau organisasi, kita dapat mengenal angkatan atas, angkatan bawah, dan juga kita dapat menjalin komunikasi yang baik antar angkatan. Dari itu kita bisa mengenal misalnya seperti kakak kelas A, kakak kelas B. Setelah itu adalah komunikasi virtual ketika online dan komunikasi bertatapan langsung ketika offline. Kenapa komunikasi sangat penting? Karena komunikasi adalah cara mempererat hubungan dalam segi persahabatan atau dalam segi konteks kemahasiswaan. Dan apalagi sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi komunikasi virtual. Setelah hal tersebut sudah terjadi, mungkin kita bisa bermain game online bersama-sama. Kenapa bermain game online? Karena bermain game online adalah salah satu cara mempererat hubungan. Dan juga cara kita mengenal angkatan atas. Karena dari game online kita bisa mendapatkan have fun, pengalaman, dan juga bisa memberikan motivasi ke kita. Mungkin itu sih. Terima kasih. Waktu masih tersisa 10 detik. Ya, cukup. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk memaparkan jawabannya. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih moderator. Apa contoh nyata kita dalam mempererat mahasiswa? Tentunya dalam mempererat mahasiswa kita memiliki kegiatan. Dalam kegiatan itu kita mengutamakan apa itu kerjasama dan kreativitas. Jadi dalam suatu kepanitiaan misalnya atau sebuah keanggotaan, kita akan membentuk tim tersebut menjadi lebih solid, lebih mengerti satu sama lain, dan mempererat kerjasamanya mereka. Dalam kerjasama mereka nanti juga di luar dari kepanitiaan mereka akan mengerti, itu katingku, itu adik tingkatku, segala macam, dan menjadi lebih mengerti gitu perbedaan antar tingkat begitu. Wakil saya mau menambahkan. Dan di sini dibilang dengan kondisi offline dan online. Jadi kalau kondisi online sendiri kita tahu ada Zoom dan Jimmy dan sebagainya macamnya. Jadi kita bisa memanfaatkan media-media sosial seperti itu untuk untuk
mempererat diri. Dan ketika offline itu kita bisa membuat acara kecil-kecilan, meet and greet angkatan atas, bawah, dan di tengah gitu. Jadi bisa saling mengenal dan mempererat komunikasi. Baik, waktu sudah habis. Dilanjutkan untuk paslon nomor urut 3 untuk memaparkan jawabannya. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Menurut kami, bisa dimulai dari diri sendiri dulu dan juga mengajak rekan-rekan di dalam himpunan untuk bisa merangkul seluruh mahasiswa, mungkin bisa melalui minat bakat atau kegiatan yang banyak diminatin oleh mahasiswa informatika tanpa membeda-bedakan ataupun yang di luar HMIF. Kak Cahya mungkin bisa menambahkan? Baik, saya akan menambahkan. Dan kita dapat berdiskusi secara langsung maupun tidak langsung, walaupun tidak dengan semua angkatan, tetapi dapat perwakilan saja. Tiap angkatan yang telah dibuat dari keluh kesah angkatannya, dari situ kita menjalin relasi yang baik antara tiap angkatan dan himpunan mahasiswa. Untuk menarik agar mahasiswa-mahasiswi informatika mengikuti kegiatan online maupun offline, seperti yang saya bicarakan di awal tadi, kita akan lebih memanfaatkan platform media sosial. Dari kami itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya kita akan beralih kepada pertanyaan kelima. Dengan urutan paslon nomor urut 3, selanjutnya paslon nomor urut 2, dan terakhir paslon nomor urut 1. Pertanyaannya adalah, bagaimana para paslon merealisasikan visi dan misi yang telah disampaikan selama masa jabatan? Saya ulangi sekali lagi, bagaimana para paslon merealisasikan visi dan misi yang telah disampaikan selama masa jabatan? Waktu 15 detik untuk berpikir dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Dipersilahkan untuk paslon nomor urut 3 untuk memaparkan jawabannya. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Kakak Moderator atas pertanyaannya. Bagaimana kami, para paslon, merealisasikan visi dan misi selama masa jabatan? Pertama-tama, yang paling terpenting, kami akan melanjutkan kegiatan yang telah dilakukan oleh pasangan ketua dan wakil ketua himpunan pada periode sebelumnya, dan sebisa mungkin kami akan menambahkan atau membuat yang lebih baru kegiatan yang dapat diikuti oleh seluruh warga informatika. Wakil ingin menambahkan? Cukup, Kak. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk memaparkan jawabannya. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih moderator. Bagaimana kita mewujudkan visi misi kita selama menjalankan jabatan? Dalam visi kita yaitu menciptakan lingkungan mahasiswa yang nyaman. Dalam hal ini kita akan berkomunikasi lebih bagaimana keadaan mereka, keadaan mahasiswa, terutama dalam masa online, masa pandemi ini, apa yang mereka butuhkan, bagaimana cara penyelesaiannya. Misalnya mereka kekurangan bukan pendidikan dalam hal kuliah ya, misalnya mereka tidak mengerti dalam satu mata kuliah atau misalnya dalam pemrograman atau apa, kita bisa meminta ada kakak-kakak tingkat, misalnya ada di tingkat nih mereka tidak mengerti pemrograman bagaimana, kita bisa memintakan kakak tingkat untuk membantu kita dalam mengajarkan adik-adik tingkat. Waktu saya mau menambahkan tadi.
Jadi dalam misi ini direalisasikan itu dengan cara kita menjalin hubungan baik di luar himpunan kita. Jadi kita bisa sharing-sharing bagaimana di himpunan itu gitu, dan menciptakan tempat kreativitas untuk menyalurkan inovasi antar mahasiswa informatika tersebut. Baik, dan waktu sudah habis. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk memaparkan jawabannya. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab bagaimana para paslon merealisasikan visi misi yang telah disampaikan selama masa jabatan. Pertama, kami akan mencari terlebih dahulu SDM yang berkualitas, karena SDM merupakan hal yang utama dalam sebuah organisasi. Kami akan mencari SDM yang mau berkomitmen dan bertanggung jawab, sehingga nantinya mereka dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Mungkin Abi menambahkan. Ya, maksud dari SDM tersebut adalah kami akan membentuk SDM dari internal terlebih dahulu, yaitu himpunan mahasiswa informatika. Bagaimana mereka bisa mampu public speaking, mampu bertanggung jawab. Kenapa public speaking sangat perlu? Karena ketika kita menjadi anggota himpunan mahasiswa, kita kan menyampaikan apa sih program kerja kami kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Jadi public speaking sangat perlu dalam organisasi. Bagaimana menyampaikan aspirasi dengan benar, dan juga tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, otomatis kita akan melakukan tanggung jawab terhadap sesama. Dan juga kami akan melakukan evaluasi dari program-program kerja sebelumnya, bagaimana mereka, kekurangan mereka, apa saja yang diperlukan untuk angkatan kami dan angkatan selanjutnya. Mungkin itu sih, agar impact lebih baik. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Demikianlah segmen debat kali ini berakhir. Dengan berakhirnya segmen ketiga, maka berakhir pula debat pemilihan ketua dan wakil ketua Himpunan Keluarga Mahasiswa Informatika. Terima kasih untuk kepada audiens yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, dan juga mohon maaf kepada audiens yang belum tersampaikan pertanyaan-pertanyaannya karena waktunya sudah habis. Maka dari itu, saya akan kembalikan kepada pembawa acara. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Kak Michelle selaku moderator yang notabene telah memimpin kita dari awal debat tadi sampai selesai. Sekarang mari kita dengarkan kesimpulan debat yang akan disampaikan oleh Kak Evan selaku notulen. Baik, terima kasih kepada MC. Saya akan membacakan notulen dari hasil debat pada hari ini. Pada segmen 1, untuk pas 1, bagaimana cara merangkul teman-teman informatika melakukan komunikasi, karena dengan komunikasi maka kita bisa berbicara dengan teman-teman tentang apa program kita. Yang kedua juga dengan cara sosialisasi, ketika semua dilaksanakan bersama-sama maka kegiatan bisa berjalan dengan baik dan menggunakan cara langsung dan tidak langsung. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara menjawab kebutuhan mahasiswa? Paslon 1 memberikan tempat aspirasi agar bisa lebih berguna dan lalu menyuarakannya kepada Kaprodi dan Wakaprodi. Kemudian untuk inovasi program kerja, Paslon 1 lebih mengejar atau memanfaatkan media sosial karena media sosial lebih dibutuhkan pada saat ini, dan program kerja yang ada sangat fleksibel sehingga bisa memaksimalkan program yang ada di dalam keadaan apapun. Kemudian untuk formasi kepengurusan dan birokrasi, Paslon 1 menekankan kepada terpercaya dan bertanggung jawab. Karena jika bisa dipercaya, maka otomatis akan terlihat baik oleh teman-teman mahasiswa. Program kerja juga sangat berpengaruh untuk semua angkatan, karena program kerja tersebut bisa dilaksanakan atau memiliki dampak yang baik untuk angkatan yang bawah ataupun angkatan yang atas. Kemudian, untuk paslon nomor 2, untuk cara merangkul teman-teman informatika adalah dengan cara melakukan komunikasi yang aktif, mengomunikasikan langsung lewat Zoom, ataupun juga survei pada tiap-tiap perwakilan angkatan. Dan juga memberikan feedback dalam bentuk sertifikat ataupun hadiah dalam segala kegiatan yang dilakukan. Kemudian bagaimana cara menjawab kebutuhan mahasiswa? Yang pertama, menganalisis apa yang dibutuhkan dan melakukan survei, lalu mengomunikasikannya pada fakultas dan universitas.
dan akan menganalisis kebutuhan dan masalahnya dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Kemudian untuk inovasi program kerja, maka paslon akan meminta inovasi apa dari mahasiswa yang mau dilakukan atau yang mau diinginkan oleh para mahasiswa, dan program kerja yang diusulkan adalah belajar untuk pembuatan game supaya mahasiswa bisa berkreasi di luar hal akademik dan juga bisa belajar namun juga bisa bermanfaat untuk yang lain. Kemudian soal formasi kepengurusan atau birokrasi, maka paslon 2 lebih menekankan pada terstruktur dan juga terprogres, melayani semua mahasiswa apa saja yang dibutuhkan dan apa yang bisa mereka realisasikan menjadi sebuah program. Kemudian melakukan survei dan melakukan musyawarah. Kemudian untuk paslon nomor 3, untuk bisa merangkul teman-teman informatika, maka akan mensosialisasikan lewat platform media sosial dan juga memaparkan manfaat dari kegiatan yang akan dilakukan, dan juga mengkomunikasikan bahwa banyak kegiatan yang bermanfaat, dan maka karena kegiatan itu bermanfaat, akan banyak yang bisa ikut atau tertarik untuk ikut. Kemudian untuk cara menjawab kebutuhan mahasiswa, maka paslon 3 akan mendengar dan menampung aspirasi ataupun keluhan dari para mahasiswa, lalu didiskusikan dengan anggota, lalu baru mengomunikasikannya pada Kaprodi dan Wakaprodi. Untuk inovasi program kerja, paslon 3 menekankan bahwa pada pandemi ini, semua kegiatan terhalang karena dilakukan secara daring. Maka itu akan memanfaatkan rekan-rekan anggota untuk bisa memberikan aspirasi. Namun jika sudah mentok, maka akan diserahkan atau ditanyakan kepada teman-teman mahasiswa yang lain. Kemudian, mana yang harus diutamakan? Apakah kegiatan HMIF atau kegiatan lain seperti ujian yang tidak sesuai atau tidak bisa susulan? Maka paslon 1 akan melihat kegiatan terlebih dahulu. HMIF memiliki banyak anggota, maka bisa melihat atau menitipkan kegiatan itu pada anggota lain. Mahasiswa juga seharusnya menuntut ilmu. Hal organisasi adalah penambah sehingga harus melakukan ujian terlebih dahulu, karena dalam organisasi ada teman yang lain. Lalu paslon nomor urut 2, dari universitas sudah memberikan kalender akademik, sehingga meminimalisir kegiatan yang bentrok agar bisa disesuaikan. Jika tidak bisa dihindari, maka di sini ada ketua dan wakil. Jika ketua tidak bisa, maka ketua akan melimpahkannya pada wakil. Pada paslon yang ketiga, menilai bahwa akademik lebih penting karena konteksnya dalam ujian. Di sini ada ketua dan wakil, maka posisinya adalah sama, sehingga jika ketua berhalangan bisa digantikan oleh wakil. Kemudian bagaimana cara untuk bisa beradaptasi dengan adanya transisi dari online menuju offline? Paslon 1 akan melakukan diskusi dengan teman-teman angkatan sebelumnya, lalu menyiapkan aspirasi atau tempat aspirasi sehingga bisa menyeleksi hal-hal yang baik menjadi lebih yang baik. Lalu juga akan memikirkan terlebih dahulu sistem transisi dari online menjadi offline. Kemudian paslon 2 memiliki program kerja yang fleksibel sehingga bisa dilakukan online maupun offline, seperti lomba fotografi yang bisa dilakukan online maupun offline. Jika ada yang kurang sreg, maka bisa ditangani atau bisa ditanyakan kepada yang diinginkan oleh mahasiswa. Pada paslon 3, akan meminta saran pada teman-teman angkatan atas yang sudah melakukan atau sudah berakhir masa kepengurusannya, bagaimana baiknya ketika hal tersebut tidak sesuai, misalnya menjadi dari online menjadi offline. Kemudian berusaha menemukan jalan keluarnya sendiri yang terbaik untuk teman-teman informatika. Kemudian, apa contoh nyata dalam mempererat mahasiswa antara angkatan dalam segala kondisi? Paslon 1 akan mengikuti kegiatan organisasi sehingga bisa mengenal teman-teman dari angkatan atas, kemudian berkomunikasi secara aktif, baik offline maupun online, dengan cara bermain game atau berkomunikasi, karena itu akan dapat mempererat hubungan. Paslon 2 mengutamakan kerjasama dan kreativitas dengan membentuk tim agar bisa lebih solid dan bisa belajar untuk bekerja sama. Karena dengan bekerja dalam tim, itu bisa dapat
mengenal satu sama lain. Jika dalam kondisi online, maka menggunakan sarana Zoom untuk bisa mempererat hubungan satu sama lain. Ketika offline, maka akan melakukan meet and greet ketika ada offline. Kemudian, apa keuntungan untuk bisa memilih kalian dalam 1 tahun kepengurusan? Pada paslon nomor urut 1 memiliki banyak pengalaman, program kerja fleksibel, dan broker memiliki impact untuk segala angkatan. Kemudian informasi-informasi untuk mahasiswa tingkat akhir, baik magang ataupun KP, juga kegiatan bermanfaat lainnya. Kemudian paslon 2 terbuka untuk segala saran yang sudah masuk dan mengimplementasikannya pada kegiatan yang ada. Terstruktur dan terorganisir, membantu cutting untuk bisa mencari magang dan adik tingkat untuk bisa mencari sertifikat. Untuk paslon 3 dimulai dengan diri sendiri, dengan tujuan-tujuan virtual dan juga bisa aktif dalam ikut kegiatan HMF. Dan juga dapat berdiskusi secara langsung ataupun tidak langsung. Dari situlah kita bisa mengenal satu sama lain dan memanfaatkan platform yang ada. Demikianlah notulensi pada debat pada hari ini. Terima kasih. Demikianlah kesimpulan debat pada hari ini, dan kita sudah sampai pada penghujung acara. Diingatkan lagi kepada teman-teman untuk mengikuti pemilihan pada tanggal 7, tanggal 8, tanggal 11 Oktober 2021. Sebelum acara debat pada hari ini diakhiri, ada baiknya kita berdoa dulu, dan setelah doa akan diadakan sesi dokumentasi. Doa saya akan dipimpin secara Katolik. Hadirin dimohon menyesuaikan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, justru kami pensatukan atas kehadirat-Mu, karena atas berkat dan rahmat-Mu, kami bisa berkumpul di Zoom meeting pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapa dalam surga, tak lupa kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami dari awal acara hingga pada penghujung acara pada hari ini. Ya Bapa, semoga Engkau menyertai aktivitas kami ke depannya. Nama-Mu kami puji hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan para dosen yang telah mengikuti acara debat ini. Sebelum meninggalkan ruang meeting, kita masuk ke sesi dokumentasi. Kepada divisi PDD, persilakan. Baik teman-teman, ini saya akan mengambil capture. Yang pertama untuk slide 1. 1, 2, 3. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Kedua, slide kedua. 1, 2, 3. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Oke. Saya selaku MC meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan untuk itu, debat kita pada hari ini telah berakhir. Hadirin sekalian dipersilakan untuk meninggalkan ruang meeting.